Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-145, yang kali ini terambil dari Injil Markus, pasalnya yang kedua, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Dan seperti biasa, apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Markus 2 ayat 23 sampai 28 dengan judul perikop Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan kerinduan, dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran. Memohon Tuhan kiranya mengurapi setiap kami dan menuntun kami oleh kuasa Roh-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus, bagi setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terus terang setelah membaca beberapa perikop dari Injil Markus ya, saya mulai mendapat gambaran ya. Saudaraku, kalau saudara adalah orang percaya, orang Kristen, jangan cuma suka nonton serial, bahkan maraton nonton serialnya. Katanya kenapa maraton? Biar lebih puas, nontonnya nggak putus-putus, akhirnya menyaksikan dari awal sampai akhir jelas ceritanya. Nah, saudara juga pernahkah maraton membaca kitab suci, saudaraku? Saya tidak menuntut bahwa saudara membaca itu asal membaca juga sih sebenarnya. Paling tidak sehari itu saudara bisa meluangkan waktu minimal 1 kali lah membaca merenungkan firman Tuhan. Besok lagi, lusa lagi, dan seterusnya. Setiap hari luangkanlah waktu untuk membaca firman Tuhan. Seperti ketika saya membaca Injil Markus ini, saya sekarang memiliki gambaran baru lagi dengan apa yang ditulis oleh seorang yang bernama Markus ini. Sebenarnya, saudaraku, dia menggambarkan Injil itu dengan begitu jelas ya, ala-ala penulisan, gaya-gaya penulisannya orang Yahudi dan orang yang hidup di masa itu. Ini gaya penulisannya juga, coba saudara bayangkan kalau saudara ya jadi saksi mata Yesus, saudara akan menggambarkan seperti ini, saudara akan menulis seperti ini, belum tentu. Saudara akan menulis dengan gaya bahasa kita di zaman sekarang, bukan? Tapi gaya bahasa orang di masa yang lalu itu sangat analitik sekali, saudaraku. Ketika saya membaca perikop demi perikop itu, disajikan dengan begitu jelas, dengan begitu gamblang, ditulis jujur apa adanya. Jadi tidak ada kesan kalau ini tuh direkayasa, enggak. Mereka betul-betul menyampaikan itu detail. Makanya kenapa ada 4 Injil, saya ini tidak bosan mengulang-ulang, karena
hukum dwi ganda saksi, di mana ada 2 atau 3 orang saksi, satu perkara dinyatakan sah. Sementara Injil ada 4, jadi kisah tentang Yesus Kristus tidak mungkin dimanipulasi. Karena ada saksi dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes membicarakan hal yang sama tentang pekerjaan dan pelayanan Yesus Kristus ketika ia menjadi seorang anak manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari saudara jangan sampai kehilangan momentum, jangan sampai kehilangan gambaran firman Tuhan yang semakin bisa memperjelas saudara. Ya, saudara bisa aja diajarin seperti burung beo. Saudara, burung beo itu bisa diajarin nggak? Bisa. Dia bisa diajarin ngomong bener. Dia bisa diajarin God bless you. Dia bisa diajarin Tuhan Yesus memberkati. Dia bisa diajarin ngomong shalom. Dia bisa diajarin ngomong haleluya. Tapi itu kan cuma membeo namanya ya. Bukan sesuatu yang lahir dari hati, lahir dari pengertian dan pemahaman. Nah, saya mau mengajak saudara jangan membeo. Banyak orang di luar sana ngaku apologet yang menyerang kekristenan. Wah, katanya nih apologet, tapi mereka cuma mendengar kata orang, mendengar desas-desus, mendengar asumsi. Tapi kalau saudara sendiri membaca firman Tuhan dan diterangi oleh Roh Kudus, itu ceritanya berbeda. Saudara akan melihat sebuah gambar. Ya. Dan kali ini kita memasuki perikop yang ke-145. Markus 2 ayat 23 sampai 28. Lagi-lagi Yesus harus berhadapan dengan orang-orang Farisi yang kalau saya bilang sekarang itu bahasanya zaman sekarang ini orang rese banget saudaraku, orang-orang Farisi ini. Karena mereka tidak sadar mereka sedang berdebat dengan Tuhan yang menjadi manusia. Mereka berasa sok benar, tapi mereka tidak mengenal sang firman itu. Ya, lucu sekali. Kali ini mereka membahas soal hari Sabat, kesucian, kekudusan hari Sabat. Kemarin kalau saudara mengikuti renungan seri pendalaman Alkitab kita, kemarin mereka ribut soal apa aja, saudaraku? Banyak di sini. Mereka ribut soal orang lumpuh disembuhkan, ya. Bagaimana Yesus mengampuni dosa di situ. Kemudian mereka ngedumel soal Yesus makan bersama dengan orang Lewi. Mereka marah, saudaraku. Kemudian mereka juga meributkan soal hal berpuasa. Murid Yohanes berpuasa, orang Farisi berpuasa. Masa murid Yesus nggak puasa? Mereka ribut soal hal-hal yang agamawi seperti itu. Mereka terjebak dengan konsep untuk mengikuti Tuhan, mereka harus dibebani dengan yang namanya hukum. Padahal ikut Tuhan nggak seperti itu, saudaraku. Saya sangat tertarik ketika Yesus menggambarkan bahwa kehidupan orang beriman itu seharusnya itu seperti Abraham. Ya. Semenjak eranya Musa dan ditulis itu ya, hukum Taurat itu oleh Musa atas inspirasi ilahi. 5 kitab Taurat yang berisi sejarah, berisi aturan-aturan itu diturunkan. Ini bukan diturunkan ya, kalau diturunkan itu bukan konsep kekristenan, itu diilhami oleh Roh Kudus sehingga Musa menulisnya. Jadi bukan plek-ketiplek buku itu turun dari surga, enggak. Kalau kitab Taurat itu ditulis oleh Musa atas inspirasi ilahi. Kemungkinan besar ketika ia naik ke atas gunung dan ia berpuasa selama 40 hari 40 malam itu, di situ dia menerima 2 loh batu itu. Saya percaya di situ dia juga mendapatkan inspirasi ilahi untuk menulis 5 kitab Taurat itu, saudaraku ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semenjak zamannya Musa itu, hukum Taurat itu kan diserongkan ya. Akhirnya dari awalnya murni, dari awalnya sebuah perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel, tiba-tiba kemudian makin ke sini sampai ke eranya Yesus itu malah semakin banyak yang ditambahin. Aturan-aturan itu ditafsirkan dan ditambahkan. Jadi tambah berat seperti itu. Jadi kehilangan esensinya, kehilangan makna sejati atau hakikinya.
lalu digantikan dengan rutinitas peribadatan dan kekakuan atau kesulitan-kesulitan untuk melakukan hukum itu, disertai dengan ancaman-ancaman tentunya. Jadi kalau saudara bertanya kepada saya, apakah itu hari Sabat? Maka hari Sabat itu saya akan jawab, hari Sabat itu adalah hari ketujuh. Dalam bahasa Ibrani ya, hari Sabat itu artinya adalah hari ketujuh. Hari Sabat itu kalau saudara mau melogikakan itu dimulai dari Jumat petang. Jadi Jumat pukul 18 lah sekitar itu, atau pukul 6 petang sampai Sabtu petang. Ya, jadi pergantian hari bagi orang Yahudi itu terjadi pada pukul 18 atau pukul 6 petang. Pokoknya sekitar itulah, sampai keesokan harinya 24 jam. Jadi dari Jumat petang sampai Sabtu petang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi orang Farisi ya, orang Farisi itu adalah mazhab yang paling keras ya dari agama Yahudi, saudaraku ya, mazhab yang paling keras saya bilang di sini. Mereka suka menambahkan, bukan suka juga sih ya, mereka menambahkan saja aturan-aturan yang disebut dengan misnah. Apa isi aturan itu? Penjabaran. Jadi kalau hari Sabat itu kan hari peristirahatan, dan mereka menjabarkan aturan-aturan peristirahatan yang ada di dalam Taurat itu mengenai hari Sabat. Mereka menambahkan larangan kerja di hari Sabat, termasuk larangan memetik gandum, menggiling, menampi atau memisahkan makanan. Bahkan mereka menambahkan ini, bahkan jika hanya mencabut bulir gandum saja untuk dimakan, itu di pandangan mereka sudah menyalahi aturan hari Sabat. Ya. Padahal di dalam Ulangan 23 ayat 25 ya, kalau saudara penasaran ayo kita baca bersama. Ulangan 23 ayat 25 ya. Ulangan 23 ayat 25. Firman Tuhan berkata begini, itu ada yang namanya hak gleaning ya. Hak gleaning, hak memungut. Ulangan 23 ayat 25. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Jadi hak gleaning atau memungut itu dengan tangan itu sebenarnya boleh ya, diizinkan. Sekalipun itu pada hari Sabat, selama itu tidak diambil dengan menggunakan sabit. Kalau sudah pakai sabit kan dan banyak kan, itu artinya memang kerja ya. Tapi kalau sekedar untuk memetik bulir gandum terus buat dimakan, itu saya rasa itu nggak termasuk kerja. Itu bicara soal kebutuhan hidup. Jadi sebenarnya tindakan murid-murid Yesus itu tidak melanggar Taurat, hanya melanggar apa? Interpretasi daripada orang Farisi. Ya, mereka memiliki interpretasi atas firman ini, artinya kalau hari Sabat tuh nggak boleh bekerja, tidak boleh semua, termasuk memetik gandum, tidak boleh. Padahal nggak ada aturan seperti itu. Mereka tidak melanggar Taurat. Dan di sini jawaban Yesus menarik, saudaraku. Pada ayat 25 itu Yesus menjawab orang-orang Farisi yang bertanya, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Ayat 24 ya. Lalu jawab Yesus kepada mereka, jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutnya kekurangan dan kelaparan? Pada intinya mereka masuk ke dalam rumah Allah, bait suci itu ya. Kemudian mereka meminta roti. Lalu saya ingat ayat ini ada di dalam Perjanjian Lama ya, ketika mereka kalau tidak salah dikejar-kejar oleh tentaranya. Kalau tidak salah dikejar oleh tentaranya Saul. Kalau nggak Saul, tentaranya Absalom. Saya lupa. Pokoknya itulah dikejar-kejar lah ya. Pokoknya pengen dibunuh ya. Jadi nggak ada roti di sini, kata Imam Abiatar. Yang ada hanya roti sajian. Tetapi asal kalian tahir, kalian boleh memakannya. Sudah perhatikan bahwa roti sajian itu kalau dalam aturan itu hanya boleh dimakan oleh para imam, orang-orang Lewi. Tidak boleh dimakan oleh orang sembarangan. Namun ini diizinkan oleh imam itu. Poinnya apa?
Saudara jangan jadikan sebuah hukum itu begitu mencekik saudara sampai saudara tidak memahami esensinya. Mereka sedang needs, mereka kelaparan, mereka butuh makan. Saudara harus perhatikan kemanusiaan dan keadilan. Jangan saudara punya hukum yang membuat saudara tidak punya kemanusiaan dan tidak punya keadilan. Saudara ya. Makanya Yesus memberikan jawaban yang tepat bagi orang-orang Farisi. Bahwa kebutuhan manusia itu bisa mengatasi aturan-aturan ritual harusnya. Ada beberapa hal yang menarik di sini saudaraku ya. Orang Farisi itu berfokus kepada hal-hal yang sifatnya eksternal. Mereka hanya fokus kepada aturan-aturan. Ya, kalau saudara masih hidup seperti itu, saya mau pastikan bahwa saudara masih hidup bukan dalam kekristenan. Kalau saudara masih hidup, fokus saudara hanya lakukan ini, jangan lakukan itu. Lakukan ini dengan sungguh ini, aturan-aturan yang kelihatannya secara fisik rohani, tetapi mereka mengabaikan kasih, belas kasihan. Mereka mengabaikan yang namanya kerendahan hati, pengampunan. Itu yang kurang orang Farisi ini. Bagi mereka hukum Sabat itu adalah beban yang harus dilakukan, tapi sementara di hadapan Tuhan, Sabat itu diberikan Allah sebenarnya untuk menjadi berkat, saudaraku. Ya. Nah, kalau saudara bingung dengan ungkapan hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Maksudnya apa sih saudaraku? Maksudnya apa? Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara perlu perhatikan bahwa pada mulanya Tuhan memerintahkan hari ke-7 atau hari Sabat itu memang sebagai waktu beristirahat. Ya. Allah menciptakan Sabat itu untuk istirahat dan untuk manusia memulihkan dirinya. Jadi itu benar, 7 hari ya. Dalam 7 hari, 6 hari saudara boleh bekerja. Pada hari Sabat, beristirahatlah. Tujuan Tuhan baik gak? Baik. Beristirahat itu ya beristirahat, literally beristirahat. Betul-betul beristirahat, tidak bekerja. Jangan bilang hari ini beristirahat itu ditambahkan harus ibadah. Ibadah itu kan gak harus hari Minggu, saudaraku ya. Atau hari Sabtu. Ibadah itu harusnya setiap hari. Kalau beristirahat tuh memang betul-betul beristirahat. Supaya saudara jangan mengabaikan sinyal-sinyal tubuh saudara yang kelelahan. Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Sabat itu adalah hari peristirahatan di mana kita tenang. Menenangkan diri baik secara jiwa, mental, kemudian fisik kita yang lelah juga beristirahat. Semuanya itu gunanya untuk manusia. Nah, kesalahpahaman daripada orang-orang Farisi, jadi mereka adalah pemegang mazhab agama Yahudi yang paling keras. Mereka menjadikan aturan hari Sabat itu sebagai penjara religius. Ya, saudaraku ya. Makanya ini ungkapannya ya, hari Sabat diadakan untuk manusia. Maksudnya hari Sabat itu gunanya untuk manusia beristirahat. Manusia tenang, bukan menjadi beban bagi manusia. Artinya bukan manusia untuk hari Sabat. Bukan kita melayani hari Sabat, bukan kita harus gimana harus taat gini takut sama Tuhan gini, harus ketat begini, harus menderita untuk hari Sabat. Enggak. Ini kesalahpahaman mereka. Sekali lagi, orang Farisi mengabaikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Mereka hanya fokus kepada ritual semata. Sehingga mereka kehilangan esensi dari hari Sabat. Nah, ketika Yesus berkata anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi dalam konteks Yahudi ya, biar kita paham semua, hanya Tuhan atau hanya Allah yang berhak mendefinisikan Sabat. Maka pada saat Yesus berkata anak manusia, dirinya adalah Tuhan atas hari Sabat, ini adalah bicara soal klaim ilahi dan mesianik. Ia sedang menyatakan otoritasnya atas hukum Taurat. Ya, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kalau saya hari ini berbicara agak sedikit mendalam ya, Yesus pernah berkata bahwa marilah yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, kata kelegaan kepadamu itu menggunakan kata yang sama seperti istilah sabat, peristirahatan. Jadi yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah kepada Yesus, maka kamu akan menemukan yang namanya sahabat. Sabat maksud saya, bukan sahabat, sabat. Kelegaan, peristirahatan yang sejati. Manusia itu kan merana ya karena dosa ya. Kita ini merana menderita di dunia ini. Kita memikul begitu banyak beban. Beban saudara apa hari ini? Beban pikiranmu apa? Tanggungan hidupmu apa? Kekhawatiranmu apa? Termasuk dosa-dosa yang kau lakukan itu apa? Banyak beban kita nih yang kita pikul. Dan kita merana berjalan di dunia ini, menderita tanpa ada jalan keluar. Aku harus kemana? Dan kemudian Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan sabat yang sejati kepadamu. Jadi sabat itu bukan soal hari, tetapi ketika engkau bertemu dengan Yesus, engkau izinkan hidupmu dipimpin, dituntun oleh Dia. Engkau izinkan Ia berkuasa penuh atas hidupmu. Untuk itulah engkau berkata, Ia Tuhan dan Juru Selamatmu. Pada saat itulah engkau akan bertemu dengan yang namanya sabat. Sabat, peristirahatan, kelegaan yang sejati. Saudara, sedikit bersaksi sebelum mengenal Yesus. Saya selalu merasa hidup saya tidak berarti. Saya selalu merasa hidup saya luntang-lantung, jiwa saya merana. Saya kehilangan figur ayah. Saya tidak merasakan sukacita damai sejahtera di dunia ini. Saya mencari ketenangan, kedamaian. Tapi ketika saya bertobat, saya lahir baru. Saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Yesus. Dan saat itu saya menemukan yang namanya hidden place. Saya adalah seorang yang penyendiri, saudaraku. Tapi ketika saya bertemu dengan Yesus, saya ketemu sebuah hidden place ya, bukan hidden gem, hidden place. Di mana saya merasakan ketenangan di sana. Tiba-tiba tidak ada lagi suara-suara yang saya dengar di dunia ini yang membuat saya khawatir. Yang saya tahu bahwa aku tenang bersama Tuhan. Di sini aku menemukan kelegaan. Di sini aku menemukan damai sejahtera yang tidak pernah aku dapatkan di dunia ini. Aku bisa nonton itu, aku bisa jalan-jalan, aku bisa kakak kikik hahaha dengan teman-teman. Tapi aku tidak pernah merasakan damai yang seperti ini, sejahtera dan seperti ini, sukacita yang seperti ini. Karena hanya Yesus yang bisa memuaskan hasrat setiap anak manusia. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuat kita merasakan sukacita, damai sejahtera selain daripada Sang Sabat yang sejati ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pahamilah bahwa Yesus datang bukan untuk memikul, bukan untuk menaruh beban yang harus saudara pikul semakin berat. Kalau engkau datang ke gereja dan engkau merasa pelayanan itu memberatkan engkau merasa bahwa semuanya itu membuat engkau tidak merasa damai sejahtera, maka saya katakan itu bukan sabat. Tanggalkan beban itu, tanggalkan. Tinggal dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Engkau akan merasakan kelegaan yang sejati. Tuhan Yesus kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami boleh mengerti dan mendapatkan makna yang sejati dari kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, pimpin sertai kami Bapa, urapi setiap kami, agar kebenaran firman-Mu itu tidak kami lupakan begitu saja, tetapi betul-betul boleh kami simpan di dalam hati dan pikiran kami. Urapi jemaat-Mu Tuhan,
Berikan kami rasa haus dan lapar akan kebenaran. Dan terus kami setia dalam mengiring Engkau seumur hidup kami. Terpujilah Bapa kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih buat saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Besar harapan kami, saudara sekalian boleh bertumbuh di dalam pengharapan, di dalam iman, di dalam kasih yang sejati. Dan akhirnya saya Billy Elia pamit, sampai bertemu lagi di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih anugerah oleh Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.